Petugas Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo resmi dipecat. Laporan harta kekayaan hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan hasil dugaan fraud, hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar, tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan sebagai ASN. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menjadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan terkait dengan jabatannya. Yang keempat, terdapat informasi lain yang mengindikasikan adanya upaya saudara RAT menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya. Nah, dari hasil atau temuan bukti dalam audit investigasi itu, Inspektorat Jenderal atau Irjen merekomendasikan untuk memecat saudara RAT. Usulannya sudah disampaikan dan Ibu Menteri sudah menyetujuinya. Nanti mungkin Kementerian Keuangan melalui Inspektur Jenderal Kemenkeu, Awan Nurmawan Nuh menyampaikan, Rafael Alun Trisambodo RAT secara resmi telah dipecat sebagai aparatur sipil negara ASN di lingkungan Kementerian Keuangan. Dikatakan Awan, pencopotan status RAT ini dilakukan setelah Kemenkeu mendapati hasil pemeriksaan audit investigasi terhadap harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Dari hasil temuan bukti itu, Irjen merekomendasikan untuk memecat saudara RAT. Usulan itu sudah disampaikan dan Bu Menteri Keuangan sudah menyetujuinya. Awan memaparkan, hasil audit investigasi yang dilakukan Kemenkeu, terbukti adanya pelanggaran disiplin berat dari Rafael Alun Trisambodo. Irjen telah menyelesaikan audit investigasi RAT. Audit investigasi intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan termasuk ada dugaan pelanggaran. Terbukti ada pelanggaran disiplin berat. Sebelumnya, Menteri Keuangan Menke Sri Mulyani mencopot pejabat Direktorat Jenderal Pajak DJP, Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya. Pencopotan jabatan itu sebagai tindak lanjut dari kasus kekerasan hingga hedonistik yang dilakukan anak Rafael Alun Trisambodo. Jabatan Rafael sebagai pejabat eselon 3 atau Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan II. Kementerian Keuangan juga menolak surat pengunduran diri Rafael Alun. Penolakan itu telah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. KPK telusuri mutasi rekening Rp500 miliar ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bakal menelusuri mutasi rekening senilai total Rp500 miliar milik ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak DJP, Rafael Alun Trisambodo. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, penelusuran tersebut membutuhkan waktu. Termasuk nanti substansinya ya, substansi yang kami sebutkan misalnya jumlah rekening dan sebagainya, itu bagian yang akan terus didalami oleh KPK tentunya. Karena sekali lagi, ini butuh proses, butuh waktu dan butuh strategi. Diketahui, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK sebelumnya telah memblokir 40 rekening terkait Rafael Alun. Dari mutasi 40 rekening sepanjang tahun 2019 sampai tahun 2023 itulah ditemukannya transaksi senilai Rp500 miliar. Transaksi tersebut dinilai mencurigakan karena tidak sesuai dengan profil pendapatan dia sebagai aparatur sipil negara ASN saat di Ditjen Pajak.
Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN KPK, Rafael Alun hanya melaporkan punya harta 56 miliar rupiah. Ali mengatakan, temuan PPATK dan juga laporan dalam LHKPN ini menjadi salah satu petunjuk untuk mengusut kekayaan tak wajar Rafael Alun ke tahap penyelidikan. Dari temuan LHKPN gitu ya, baru kemudian ke proses penyelidikan. Artinya, apakah kemudian dalam proses ini bisa ditemukan peristiwa pidananya? Tentunya menjadi kewenangan KPK adalah pidana korupsi atau pencucian uang, dan juga itu juga yang menjadi klaim kewenangan KPK adalah suap dan korupsi. Begitu ya, terbatas hanya itu, katanya. Apabila nanti ditemukan tindak pidana lain di luar korupsi, kata Ali, tentu ada mekanisme tersendiri. Perkara Rafael ini dapat dilimpahkan kepada penegak hukum lainnya. Jadi memang, untuk menemukan peristiwa pidananya, gitu ya. Apakah pidananya suap, korupsi, ataupun pidana lain, itu kan banyak sekali. Diberitakan sebelumnya, PPATK telah memblokir 40 rekening terkait Rafael Alun. Termasuk milik keluarga, istri, anak, yang diduga terkait transaksi keuangan Rafael Alun. Nilai transaksi dari rekening yang diblokir itu mencapai 500 miliar rupiah. Nilai mutasi rekeningnya dalam periode tahun 2019 sampai tahun 2023 sekitar 500 M.